Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Kita lanjutkan cerita pendakian yang ditulis oleh Bang Didit Galaraka. Sebuah kisah pendakian ke Gunung Merapi yang dilakukan oleh Dipta, Yoyo, Gundil, Ibang, Mulki, dan Desti. Perjalanan yang harus dilakukan walaupun nyawa taruhannya. Maju gak bisa, mundur gak bisa. Ada misteri apa sebenarnya pada pendakian mereka kali ini? Kita simak saja kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Otakku tidak berhenti menerka siapa yang menyemangatiku di belakang tadi. Sangat jelas ku dengar, itu adalah suara Gundil. Aku yakin seyakin-yakinnya. Tapi apa yang kulihat kemudian, kenyataan berbicara lain. Gundil memang sudah berada di depanku. "Bang, lu tadi dengar ada yang nyemangatin gua di belakang kan?" Tanyaku kepada Ibang, hanya memastikan. "Enggak, Dip, gua juga teriak, soalnya dengar lu yang teriak duluan," jawab Ibang. Apa iya? Tadi aku ini halusinasi? Terasa aneh ketika aku bisa banyak berhalusinasi begini. Aku paham betul diriku ini. Aku merasa diri ini masih belum kelelahan. Jadi, mana mungkin aku halusinasi? Sudahlah. Daripada aku jadi banyak menerka hal-hal yang belum pasti, aku memilih untuk mencarikan suasana dengan cara mengeluarkan candaan kepada Gundil. "Dil, tapi lutut lu masih aman kan?" ledekku kepada Gundil. "Aman, Dip. Di pendakian ini, gua nggak akan ngecewain lu." Matanya mendelik sinis ke arahku. "Walah, paling juga cuma lagu lu doang. Di Ciremai juga lu bilang kayak begitu kan? Buktinya, kropos juga lutut lu." Perkataanku membuat Mulki, Desti, dan Ibang ikut tertawa. Sedangkan Gundil hanya memalingkan pandangannya ke arah semak-semak dengan malu yang terus dia cicipi. Aku memang suka bercanda dengan Gundil, meskipun ekspresinya selalu terlihat tidak senang. Entah kenapa, aku selalu semangat untuk terus memojokkannya. "Gak apa-apalah ya, Dil. Kalau gak kayak gini kan gak rame." Candaan itu sedikit menjadi obat penenangku dari ingatan kejadian yang menimpaku tadi. Suasana yang renyah, lepas, penuh canda tawa, melukiskan kenangan indah di dalam kamus kehidupanku. Kamus yang akan kubuka isinya sedikit demi sedikit kepada anak cucuku kelak. Suasana hangat itu serasa tidak lengkap tanpa kehadiran Kucai dan Yoyo. Ku tengok Kucai masih dengan asiknya menghisap rokok, berjongkok tepat di bawah pelang pos 1. Semakin lama ku perhatikan tingkah lakunya itu, lidahku jadi merasa kecut. Ingin rasanya aku bergabung dengannya menikmati sebatang saja untuk mengusir kecutnya lidahku ini. "Yo, ayo kita nguduk dulu, jangan ngelamun terus lu ah," ajakku kepada Yoyo yang dari tadi duduk melamun di atas sebuah batu. "Dari lo ya?" pintanya. Aku membalasnya dengan senyuman. Itulah yang aku rindukan dari Yoyo, yang belum aku temui sejak pertama berangkat dari stasiun Kiara Condong. Di balik sifatnya yang pendiam, dia selalu meminta rokok atau kopi kepadaku. Padahal sebenarnya aku tahu dia tidak semiskin itu. Yoyo mengikuti langkahku untuk menghampiri Kucai. Aku selalu melakukan keakraban ini kepada sahabat-sahabatku. Hal itu semata aku lakukan untuk lebih mempererat hubunganku dengan mereka. Aku tidak ingin jika di kemudian hari, aku atau sahabat-sahabatku saling melupakan satu sama lain. 2 batang dari sebuah bungkus yang ada di celanaku, aku tarik dengan perlahan. 1 untukku dan 1 lainnya kuberikan kepada Yoyo. Segera kunyalakan untuk menghilangkan kecutnya lidah ini dan mengusir sedikit hawa dingin yang menghinggapi tubuhku. Obrolan ngalor ngidul di antara kami bertiga membuat suasana menjadi tambah hangat. Cerita tentang pengalaman pendakian sebelumnya pun menjadi topik pembahasan. Jujur ku katakan kepada Yoyo, pengalamanku kali ini mendaki Gunung Merapi terasa sedikit berbeda. Yoyo dan Kucai pun setuju dengan itu. "Kalau gue pertama ngerasa aneh itu pas di Prambanan, Dip. Pasti Desti hilang." Kucai mengamini. "Gue juga dari pertama di stasiun itu udah curiga. Kenapa dia diajak sholat kok cuma diem aja?" Yoyo membuka suara. "Makanya pas di rumah abangnya si Gundil,
Gua beraniin diri buat nanya langsung, gak pakai basa-basi. Lanjutnya, sepertinya kecemasan itu masih menghuni sanubari mereka. Tak bisa dipungkiri, Kucai yang terlihat cuek luar biasa pun ternyata menyimpan kecemasan itu. Oh iya Yok, Mbok Ira itu sebenarnya siapa sih? Kok lu bisa akrab banget sama dia? Tanyaku. Aku dan Kucai menatap penasaran ke wajah Yoyo. Jujur, aku masih penasaran dengan sosok Mbok Ira. Siapa sebenarnya dia dan apa yang disembunyikannya? Bukan jawaban yang kudapat, suasana malah hening seketika. Yoyo hanya menghela nafas panjang, seraya mematikan bara api rokoknya ke tanah. Ngopi yuk ah, jawabnya tidak memuaskan. Yoyo sedikit melemparkan senyuman ke arahku dan Kucai, sambil beranjak melangkahkan kakinya menuju ke pendopo. Nah apa sih dia? Tanya Kucai. Udah, biarin aja, jawabku. Jawabannya hanya Yoyo yang tahu. Kalau sudah begitu, mau ditanya secara paksa pun, Yoyo tetap tidak akan menjawab. Kali ini aku tidak akan memaksanya. Aku sudah tahu perangainya. Biarkan ia dengan pendiriannya begitu. Toh semua akan terjawab pada waktunya. Mungkin. Aku dan Kucai mengikuti Yoyo dari belakang. Hawa dingin yang semula menyentuh halus kulitku kini menjadi sedikit tidak terasa. Bang, kita ngopi dulu, keluarin perbekalan, seruku kepada Ibang. Tanpa jeda, Ibang langsung mengeluarkan perbekalan yang ia simpan di karirnya. Kopi dan cemilan siap menemani istirahat kami di tempat itu. Kalau sudah di jalur pendakian, kami tidak mau terburu-buru ingin sampai puncak. Kami ingin menikmati prosesnya, bukan hasilnya. Karena kalau dilihat dari informasi yang kudapat di pos bayangan, untuk sampai ke Pasar Bubrah tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti pengalamanku mendaki Gunung Ciremai yang membutuhkan waktu sedikitnya 11 jam untuk sampai di Gua Walet. Nesting dan kompor portable sudah siap untuk dipakai memasak air. Masing-masing dari kami mengambil gelas plastik sebagai tempat penampungan kopi yang ingin kami seduh. Lain dengan Desti, dia tidak suka kopi. Dia hanya memakan makanan ringan yang dibawanya. Gua tidur dulu, ntar jam 2 bangunin gua ya Dip, ujar Yoyo yang sudah menghabiskan 1 gelas kopi. Aku mengiyakan permintaannya itu. Selelapnya Yoyo tertidur, beberapa dari kami masih asik dengan cemilan dan kopinya. Logistik bertahap Ibang rapikan ke dalam karirnya. Candaan demi candaan pun kami lontarkan kepada satu sama lain. Tawa yang tergurat dari masing-masing wajah berharap menghapuskan segala bentuk keresahan. Sementara itu, aku biarkan Yoyo memulihkan tenaganya, karena butuh tenaga yang ekstra bagi seorang leader untuk memimpin pendakian. Sayang, aku ganti sekarang ya. Suara Desti terdengar lirih. Mulki mengarahkan pandangan ke segala arah, seakan ingin memastikan tempat yang dirasa tepat untuk mengganti pembalut. Malu Yang, banyak orang di sini, ujar Mulki dengan pandangan risih menatap pendaki lain. Tapi udah gak nyaman banget ini, ucap Desti sambil membenarkan posisi duduknya. Nanti aja, di jalan mau ke pos 2 Des, seruku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tidak terasa, waktu sudah berlalu 1 jam semenjak Yoyo tertidur. Sesuai permintaannya, aku membangunkan Yoyo untuk melanjutkan pendakian. Dengan mata sembabnya, Yoyo berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Kami semua bergegas memakai kembali carrier di punggung kami. Beban itu terasa lagi, beban yang akan selalu menemani pendakian ini. Di sisi lain, yang dinamakan beban itu ada pada diri Desti. Di lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya aku tidak habis pikir kenapa Desti ingin memaksakan ikut pendakian kali ini. Padahal kalau dia ingin bersabar sedikit saja, dia tinggal menunggu kami di rumah Mas Irwan. Toh di sana juga ada Niken yang sudah bukan anak kecil. Lagi pula kami juga tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dan Mulki, mengapa dia begitu bucin? Agak berlebihan menurutku. Terpaksa mendukung keputusan Desti setelah dia mengancam putus hubungan dengan Mulki. Padahal kalau itu terjadi kepadaku, lebih baik aku memilih untuk putus daripada harus menanggung resiko tinggi. Lagi pula, masih banyak kok wanita di luar sana. Bahkan dari Lempuyangan sampai basecamp New Selo pun entah berapa ratus wanita muda dan cantik yang sudah kami temui. Mengapa Mulki bisa segitunya? Padahal ini semua demi kebaikan Desti juga, demi keselamatannya. Keegoisan yang ada pada diri Desti terpaksa harus membuat kami selalu siaga. Gerak-geriknya harus selalu diperhatikan. Tindakannya harus kami jaga. Sepertinya sudah pantas bagi kami menyandang titel seorang intel yang baik. Bukan begitu? Atas persetujuan Yoyo, aku memerintahkan semua rombongan untuk berbaris merapat berjarak kisaran 1 meter. Lagi-lagi,
Itu semua aku lakukan untuk kebaikan Desti. Dalam kondisi penuh darah di daerah kewanitaannya, para lelembut gunung akan otomatis terundang mendekat. Aku tidak mau jika barisan direnggangkan. Para lelembut di Gunung Merapi bisa dengan bebasnya menggerayangi Desti. Gunung adalah salah satu tempat yang jarang dijamah manusia, dan gunung pun menjadi habitat tetap berbagai lelembut. Aku percaya kita hidup berdampingan dan dapat berinteraksi satu sama lain dengan caranya masing-masing. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 berubah lebih sadis. Bukan lagi tanah sebagai pijakan. Kini jalur berubah menjadi bebatuan. Kemiringannya pun dapat dikatakan hampir mendekati 90 derajat. Aku sangat puas dengan apa yang aku lihat. Selain melatih otot-otot kakiku, jalur seperti ini juga melatih intuisi dan kesabaran. Hingga tidak terasa, jarak masing-masing di antara kami sedikit merenggang. Tak apalah, yang penting semuanya masih terlihat olehku. Di tengah pendakian yang sangat menguras banyak tenaga itu, aku dikagetkan dengan seorang pendaki yang menyusul dan mengiringi langkahku. Kok jalannya cepat banget? Dia nggak bawa carrier. Dia hanya memakai topi hitam, jaket berwarna coklat, celana jeans hitam, dan dengan wajah yang sedikit pucat. Aku merasa pernah melihatnya, tapi entah di mana. Wajahnya begitu familiar. "Kenapa mas? Buru-buru banget?" tanyaku. Pendaki itu tidak menjawabku. Dia tetap berjalan tepat di sampingku. Kulihat matanya terus fokus ke jalur pendakian. "Mas, sehat? Kalau lagi sakit, mendingan putar balik aja mas. Saya khawatir mas kenapa-napa," ucapku. "Carrier saya masih di atas mas." Pendaki itu menjawabku dengan ekspresi dingin. Lantas dia menepuk bahuku, kemudian berjalan cepat menyalip teman-temanku yang lain. Mungkin pendaki itu sedang ada urusan sehingga dia harus ke bawah lalu kembali ke atas untuk melanjutkan pendakiannya. Tidak lama berselang dari hilangnya pendaki itu dari pandanganku, kabut mulai turun. Perlahan tapi pasti, kabut itu semakin menebal, sehingga membuat oksigen yang kuhirup sedikit bercampur dengan air. Hal demikian membuatku harus menepi untuk mengatur nafas agar tidak sesak. Langkahku tidak beraturan. Banyak momen di mana aku harus berhenti dan mengatur nafasku lagi. Akibat kabut yang semakin menebal, pandanganku menjadi terbatas. Aku tidak bisa melihat Ibang yang semula berada beberapa meter di depanku. Lama dalam kondisi seperti itu membuatku sangat kelelahan. "Guys, break dulu, kabut tebal banget nih," teriakku tidak dijawab oleh siapapun. Aku terus berteriak memanggil satu persatu nama temanku, namun tetap tidak ada sautan dari siapapun. Aku kembali berhenti agak lama untuk mengatur nafasku, berharap itu menjadi cadangan energi bagiku untuk mempercepat langkahku sampai kembali ke barisan, karena sepertinya aku sudah tertinggal jauh. Ku atur nafasku di tepian jalur. Sayup-sayup ku dengar suara langkah kaki dari arah bawah. Tetapi setelah lama ku tunggu, tidak ada pendaki yang menyusulku. Aku masih bisa berpikir positif, menyangka kalau tadi hanyalah suara daun yang bergesekan dengan batu. Setelah dirasa cukup untuk menyiapkan tenaga, bergegas kulebarkan langkah kaki ini untuk cepat menemui teman-temanku. Aku bersyukur karena beberapa langkah lebar yang kulakukan, kabut mulai menipis. Dari kejauhan dapat kulihat Ibang dan yang lainnya sedang duduk membentuk barisan menghadap ke bawah di tepian jalur. Aku senang bertemu lagi dengan mereka. Namun, aku tidak melihat Desti dan Mulki di sana. "Si Desti lagi ganti?" tanyaku kepada Ibang. Ibang hanya menjawabnya dengan mengangguk dan dada yang kembang-kembis seperti cepat. Kemudian ku istirahatkan tubuhku duduk di atas bebatuan yang ada. Carrier tidak kulepas, ia menjadi sandaran empuk bagiku. 10 menit sudah aku menunggu Mulki dan Desti. Mereka tak kunjung menghampiri kami. Hingga tidak terasa, angin sepoi-sepoi yang menyapa wajahku membuatku terlelap begitu saja. Aku ingat betul, di dalam tidurku itu, aku bermimpi hal yang membuatku menyangka bahwa itu adalah kenyataan. Di dalam mimpi itu, aku berada tepat di mana aku terlelap duduk bersandarkan carrier di sebuah batu besar. Namun, ada yang aneh dari sebelumnya. Tepat di depanku, aku melihat ramai sekali makhluk aneh sedang berdiri menatap ke arah rombongan kami. Rupa makhluk-makhluk itu bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang paling besar ada di sana. Bahkan di antara makhluk-makhluk itu, aku melihat Ega berada di tengah kerumunan. Ia hanya terdiam menunduk tanpa melakukan apa-apa, tanpa carrier dan tanpa topi koboynya. Semua makhluk menatap kami dengan tatapan kosong.
kecuali satu orang kakek bertongkat yang menatap kami dengan penuh amarah. Apa ini? Aku sangat ketakutan, jantungku berdegup kencang. Namun aku tidak bisa melakukan apapun, menoleh pun tidak bisa. Tatapan mereka seperti memaku sukmaku untuk tetap berada duduk di batu tersebut. Bahkan memejamkan mata pun aku tidak bisa. Dari setiap makhluk yang ada, kulihat ada sesosok kuntilanak yang melemparku dengan batu kecil yang tepat mengenai kakiku. Aku seperti dipaksa menonton mereka yang terus saja menatap kami kosong dan berperilaku sangat aneh. Tuhan, kenapa ini? Tatapan makhluk-makhluk itu seketika teralihkan, menatap ke satu titik yang terdapat banyak semak dan pepohonan. Ekspresi mereka semua mendadak berubah menjadi menyeringai. Apalagi sosok genderuwo yang kulihat meneteskan air liur dari sela-sela taringnya. Aku mencoba kabur dari mereka, mencoba untuk bangun, namun aku ini tetap mematung. Tanpa aba-aba, makhluk-makhluk itu beriringan berjalan menuju satu titik yang mereka lihat. Seketika itu juga, tubuhku menjadi bisa digerakkan. Di antara perasaan takut dan penasaran, aku mencoba untuk mengikuti mereka secara perlahan. Aku melangkah perlahan di antara rerumputan yang terhampar. Kakiku melangkah gontai. Tanpa mengawasi langkahku, tiba-tiba aku terjatuh dan terjerembab di dalam sebuah lubang. Dan seketika itu juga, aku terbangun dari tidurku. Nafasku tersengal, dadaku kembang kempis tidak beraturan. Jantungku masih berdegup kencang. Iramanya sama seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Anehnya lagi, aku melihat sebuah batu kecil yang berada tepat di bawah kakiku. Batu itu persis dengan batu yang dilemparkan kuntilanak di dalam mimpiku tadi. Aku terheran. Apa ini sebuah kebetulan? Atau memang ini adalah kenyataan? Aku tidak bisa memastikan itu. Aku hanya tertarik ke sebuah titik yang dilihat oleh makhluk-makhluk mengerikan yang ada di dalam mimpiku tadi. Aku segera mengalihkan pandanganku ke titik itu. Lama sekali kuperhatikan titik yang sedikit terhalang kabut itu. Akhirnya keluarlah dua sosok yang perawakannya aku kenal betul. Itu adalah Desti dan Mulki. Aku beranggapan mungkin saja makhluk-makhluk itu berlarian ke sana karena tertarik oleh pembalut yang dibuang Desti. Mulki dan Desti berjalan beriringan. Namun gangguan yang kudapat bukan hanya melalui mimpi, akan tetapi dapat kulihat dengan jelas oleh mata kepalaku sendiri. Sebuah tangan yang sangat pucat merangkul bahu kiri Mulki. Padahal kedua tangan Desti sama sekali tidak merangkulnya. Aku lantas meneriaki Mulki dan memberinya isyarat untuk segera melihat ke bahu kirinya. Namun Mulki seakan tidak mengerti bahasa tubuhku. Ia malah terus berjalan begitu saja menggandeng Desti. Kulihat lagi, tangan pucat itu perlahan tertarik ke belakang dan menghilang seiring dengan sampainya mereka di tepi jalur pendakian. Des, lu nyuci pembalutnya bersih nggak? Tanyaku khawatir apa yang ada di dalam mimpiku itu memang benar-benar terjadi. Desti menunduk dan berusaha menjawab. Itu tadi, ya bersih lah. Mulki menyela dengan jawaban yang tergesa-gesa. Aku kira dia memang kelelahan sehingga membuatnya terburu-buru seperti itu. Aku berteriak kepada Yoyo agar kembali melanjutkan perjalanan. Yoyo mengangguk dan berbalik mencondongkan badannya ke depan, bersiap mengambil langkah. Semuanya telah siap, pendakian pun dilanjutkan. Kabut belum juga menghilang, namun tipis, membuatku tidak terlalu banyak menghisap air dalam nafas. Ku jejaki batu-batu yang menjulang itu, otot-otot kakiku saling bersautan mendukung langkah pasti yang kulakukan. Suasana Merapi kala itu seperti sedang dirundung kesedihan, berwajah muram. Gunung Merbabu yang katanya dapat dilihat dari jalur pendakian itu pun ditutupi oleh kabut yang menyelimuti. Aku hanya bisa berprasangka baik kepada Merapi. Mungkin ia menyimpan keindahannya setelah kami berada di puncak. Semoga saja ya. Tidak terasa, barisan kembali merenggang. Kulihat kali ini, teman-temanku semakin semangat untuk mendaki. Ibang sampai mengeluarkan jurus monyetnya untuk melangkahi bebatuan yang ada. Tak terkira semangat yang mereka punya, mereka sepertinya ingin segera sampai di pos 2. Aku pun berusaha mengimbangi kecepatan teman-temanku. Namun karena nafasku ini adalah nafas gudang garam, aku jadi cepat sekali merasa kelelahan. Tapi entah mengapa, meskipun teman-temanku itu perokok, mereka mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Hingga akhirnya kabut mulai menebal kembali. Aku tidak ingin cepat panik. Perlahan aku telusuri jalur pendakian itu supaya tidak tersesat. Aku memang pertama kali ke Merapi.
Akan tetapi, jika keadaannya seperti ini, mau tidak mau aku harus menguatkan instingku dan pantang untuk cengeng. Jarak pandang tinggal sekitar 3 meter ke depan, sehingga yang dapat kulihat hanya bayangan Ibang yang terus-menerus mendaki dengan keyakinannya. Sebisa mungkin aku tidak ingin kehilangan jejaknya. "Bang, yang lain aman bang?" teriakku. "Aman, masih pada kelihatan di depan Dip." Syukurlah, itu berarti aku harus tetap melihat Ibang mendaki. Perlahan tapi pasti, pahit manisnya jalur pendakian itu aku nikmati. Kabut semakin menebal, jarak pandang pun semakin terbatas. Ibang meneriakiku untuk diam di tempat. "Dip, pesan berantai dari si Yoyo, kita break dulu, nunggu kabut, terlalu berbahaya." Aku menuruti suara dari bayangan Ibang yang sudah semakin tidak terlihat. Aku membalikkan badan dan kembali duduk di sebuah batu bersandarkan carrier. Aku mengatur nafasku agar cepat menemukan kesegaran. Tiba-tiba, aku dikejutkan oleh suara yang berasal dari sebuah kantong kresek hitam yang berada tepat beberapa senti di sampingku. Awalnya aku menyangka kalau itu adalah kucing yang sengaja dibuang oleh pemiliknya di sini. Rasa kasihanku tidak bisa kubendung. Aku ingin melepaskannya saat itu juga. Perlahan, kubuka bungkusan itu dan astaga, bau busuk seketika menyeruak menusuk-nusuk hidungku. Ternyata yang kulihat di dalam bungkusan itu adalah kumpulan kaki dan tangan manusia yang sudah pucat. Dan beberapa masih ada yang bergerak-gerak. Tidak pikir panjang, aku langsung membuang bungkusan itu dan memaksakan diri untuk menghampiri Ibang. "Lu kenapa, Dip?" tanya Ibang kepadaku. "Itu, di bawah gue lihat bungkusan, isinya kaki sama tangan bang," jawabku sambil mengecap ludah yang sudah mengering. Ibang menenangkanku, lalu memberiku minum untuk menghilangkan dahaga dari cairan yang terbuang akibat kupaksakan berlari menujunya. Setelah dahagaku terselesaikan, sementara kabut sudah mulai perlahan menipis, Ibang mengajakku untuk turun memeriksa bungkusan itu. Aku pun menyetujuinya untuk memastikan. "Bang, ayo lanjut!" teriak Kucai yang berada di atas kami berdua, sehingga aku dan Ibang tidak bisa memeriksa bungkusan tadi. Aku masih terkejut. Tangan, kaki siapa itu tadi? Apa ada orang yang sudah melakukan mutilasi di sini? Sekitar 10 menit mendaki, kedatanganku disambut oleh banyaknya tenda di atas sebuah lahan yang lumayan luas. Jurang begitu dekat dengan keberadaan lahan itu. Yoyo yang tengah berdiri di samping tenda pendaki yang lain melambaikan tangannya tanda memanggilku. "Lanjut atau camp?" tanyanya singkat. "Lanjut yuk, keburu malam," jawabku. Yoyo segera memberikan isyarat kepada yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Barisan kembali seperti semula. Aku mengincar matahari terbit dari puncak. Maka dari itu, aku mengusulkan untuk lanjut dan bermalam di pasar Bubra saja. Di sisi lain, aku harus memberikan koin aneh dan ranting jati yang kudapat dari seorang pemuda ramah yang kutemui di pasar Cepogo beberapa jam yang lalu kepada ayahnya yang berjualan di sana. "Oi!" seru dari suara tak berwujud dari arah pos 2 yang membuat langkah kami berhenti. Aku mengenal betul suara itu. Semuanya kompak membalikkan badan ke arah pos 2. Dan dapat dipastikan suara itu memanggil rombongan ini. Mulki berbalik dengan ekspresi terkejut. "Ega?" Aku melihat raut kecemasan dari semua temanku. Mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kami tidak mau bertemu dengan Ega di jalur pendakian ini. Kalau saja kita dipertemukan setelah selesai pendakian, itu sih gak masalah. "Udah, lanjut aja lanjut," seruku kepada semuanya. "Bangsat, mana anak itu?" Ibang berbalik dengan kepalan tangan hampir sebesar buah naga. Langkahnya tergesa diiringi nafas yang memburu. Bang, tahan emosi lu." Tanganku hampir menahan kedua pundaknya. Namun dengan gerakan seorang jawara, ia menepisnya dengan mudah. "Tangan gue yang kiri belum nyicip pipinya," ucap Ibang murka. Matanya mendelik. Ibang tidak mengindahkan perintahku. Wajahnya memerah. Di kepalanya seperti muncul sebuah tanduk yang panjang, besar dan runcing. Langkah kakinya pun terhentak keras. Ibang menghampiri kembali area pos 2. Ibang berdiri di tengah-tengah area itu, berputar melihat ke sekeliling, menelusuri setiap sudut. Tangannya masih dalam keadaan mengepal. Asap di kepalanya semakin membumbung tinggi ke langit, bersatu padu dengan kabut tipis yang menyelimuti. "Ega, mana lo? Gua tunggu di sini," ucapnya kesal. Tidak ada jawaban yang menyauti panggilan Ibang. "Ega!" teriakan Ibang mengganggu istirahat pendaki lain. "Kenapa mas?" tanya salah satu pendaki yang keluar dari tendanya.
Ibang dipanggil oleh semua pendaki yang ada di area itu. Semua mata menatapnya keheranan. Mungkin mereka berpikir, mengapa orang gila dibiarkan mendaki gunung? Ibang semakin memicingkan matanya melihat ke semua pendaki yang bermunculan dari tenda. "Ada yang namanya Ega?" tanya Ibang dengan teriakan. Semua pendaki menggelengkan kepala, tapi Ibang sepertinya tidak mau tertipu begitu saja. Dengan lantang ia berkata, "Jangan ada yang bohongin gua. Tadi gua dengar suaranya. Kalian sembunyi di mana dia?" Kali ini Ibang tidak main-main. Sepertinya ia memang mau menghabisi Ega jika saja ia menemukannya. Tanpa ancang-ancang, Ibang melangkah cepat ke setiap tenda untuk memeriksa isinya. Tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi, aku berlari menuju Ibang yang sedang mengobrak-abrik tenda pendaki lain. Sepertinya pendaki lain tidak ada yang berani kepada Ibang, karena memang mereka mungkin lebih dahulu takut dengan melihat perawakan Ibang. Bang, udah lu jangan malu-maluin gini." Aku memberanikan diri untuk menarik bajunya. Sebenarnya, aku segan kalau melihat Ibang sudah penuh amarah seperti ini. Melihat kepalan Ibang yang berukuran tidak wajar itu membuat nyaliku sedikit menciut. Bisa saja dia menghajarku. Akan tetapi yang kupikirkan saat itu adalah harus menghentikan reaksi sahabatku itu sebelum yang lain kena imbasnya. Dia mendorong keras bahuku lalu berkata, "Dip, lo belain si Ega?" tanya Ibang sembari mengerutkan dahinya. "Bukan belain bang, lihat sekitar lo baik-baik. Lo gak malu apa? Tahan emosi lu. Kalau emang si Ega gak ada dan tadi itu cuma kebetulan halusinasi kita aja, gimana?" Ku tahan segenap rasa seganku kepadanya. Apapun yang terjadi, aku siap menjadi pelampiasannya yang pertama. Ibang menghela nafas panjang. Beberapa kali ia tarik dengan hembusan. Matanya sedikit terpejam, kepalanya melemah. Ia tertunduk sebentar dan mendongakkan kepalanya ke langit. "Yaudah, kita lanjut aja. Maafin gua bro," tandasnya. Syukurlah emosi Ibang dapat diredakan. Meskipun sedikit banyak aku menanggung malu pada pendaki lain atas tindakannya. Aku tidak bisa membayangkan jika Ibang menghabisi Ega. Mungkin pendakianku ini akan dimuat di surat kabar dengan berita berjudul "Seorang pendaki dibunuh temannya sendiri." Yoyo dan yang lainnya menungguku di jalur pendakian. Mereka memang sudah menyerahkan situasi seperti ini kepadaku. Buatku, ini sebuah dilema besar. Aku harus berusaha mengendalikan egoku sendiri demi sahabat-sahabatku. Matahari sudah sedikit jatuh ke ufuk barat. Aku meminta semua untuk melanjutkan perjalanan dan berusaha meredakan keresahan teman-temanku dengan berkata bahwa mungkin saja tadi itu kita kompak salah dengar. Jalanan terjal kembali kami jejaki. Aku dan Ibang berjalan beriringan. "Dip, si Yoyo kenapa sih?" Ibang mengerutkan dahinya melihat ke arah Yoyo. "Akhir-akhir ini dia jadi lebih aneh," lanjutnya seraya menoleh ke arahku. "Gua juga gak ngerti. Lu inget gak pas di pos 1 gua ngajak si Yoyo ngerokok bareng si Kucai?" Ibang mengangguk, masih dengan dahinya yang berkerut. "Waktu ngerokok itu gua sengaja tanya tentang Bo Irah ke si Yoyo. Dia malah gak ngejawab. Terus langsung nyuruh ngopi sambil pergi gitu aja." Aku melanjutkan keluh kesahku. "Udahlah, dimin aja. Nanti juga gak pakai ditanya, dia ngobrol sendiri," tutupku. Semua misteri dari sikap Yoyo biasanya akan terjawab dengan sendirinya. Dia akan menghampiriku untuk membuka satu persatu misteri yang ada. Atau dia sengaja akan mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menguak hal tersebut. Namun mungkin ini belum saatnya. Yoyo lebih memilih diam karena mungkin dia merasa di jalur pendakian ini bukanlah tempat yang tepat untuk mengungkap apa yang ada di kepalanya. Tinggal bagaimana kita sebagai sahabatnya bisa bersabar menunggu jawabannya. Aku dan Ibang terus berjalan, melanjutkan perjalanan tanpa ada curhatan saling saut satu sama lainnya. Aku lebih baik fokus kepada langkahku. Begitupun dengan Ibang. Surya semakin jatuh, hampir menyentuh garis perbatasan antara siang dan malam. Bayang-bayang mulai samar. Binatang malam pun mulai mempersiapkan dirinya. Dibanding dengan rombongan ini, sepertinya mereka sama sekali tidak mempunyai keresahan. Kulihat Samar, Mulki dan Desti berjalan terhuyung-huyung. Beberapa kali kudapati Mulki memegang pundak dan tengkuknya sendiri. Langkahnya kadang terhenti. Kulihat Kucai menepuk pundaknya dan memberikan bahasa tubuh yang seolah menanyakan, "Lu gak apa-apa?" Mulki pun membalas dengan bahasa tubuh yang menandakan bahwa ia baik-baik saja. Meski dari kejauhan, aku melihat jelas ekspresi wajahnya meringis. Sebetulnya, aku berniat untuk menghentikan sementara perjalanan ini dengan berteriak kepada Yoyo. Namun, di mulutku ini seperti ada tangan dingin yang menyumpal. Dan langkahku seperti ada yang menuntunnya untuk berirama tetap tidak melangkah cepat menghampiri Mulki. Sejurus kemudian,
Mataku dibuat terperanjat dengan apa yang aku lihat tepat di atas carrier milik Mulki dan Desti. Jelas sekali kulihat. Dua asap berputar-putar mengiringi setiap langkah mereka. Putaran asap itu semakin lama semakin melemah. Mataku terus saja memperhatikan kedua asap itu. Hingga tak sempat bagiku memberitahu Ibang atas fenomena aneh itu. Kedua kumpulan asap itu perlahan turun, melekat tepat di atas permukaan carrier mereka. Tak hanya sampai di situ, kedua asap itu belum berhenti berulah. Bentuk dan rupanya perlahan membesar hingga seukuran carrier yang mereka gendong. Bentuknya terus berubah, bermetamorfosa menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Keduanya menjadi sosok tua renta yang dengan nyamannya hinggap di belakang carrier Mulki dan Desti. Keduanya berambut panjang penuh uban. Sosok-sosok itu membelakangiku. Namun dari perawakannya dapat kupastikan Mulki menggendong seorang nenek-nenek, sedangkan Desti menggendong seorang kakek-kakek. Jujur aku tidak mengerti mengapa aku jadi bisa melihat perwujudan mereka. Ini adalah hal yang di luar kebiasaanku sebelumnya. Bahkan di rumahku yang terkenal angker itu pun aku tidak pernah menjumpai satupun sosok mengerikan seperti apa yang sedang aku lihat di depan mataku kali ini. Aku hanya bisa menelan ludah beberapa kali. Langkahku ini tetap saja tidak bisa kupercepat. Padahal aku ingin sekali memberitahu Mulki bahwa sedang ada yang tidak beres dengannya. Aku mencoba untuk meneriakinya saja. Tetapi semakin keras usahaku ingin berteriak, semakin kuat pula tangan dingin itu menyumpal mulutku. Aku sebenarnya tidak ingin kalah dengan apapun yang sedang menyumpalku itu. Demi apapun, aku tidak mau sahabatku kenapa-napa. Belum aku sempat berteriak, kedua sosok itu malah menoleh ke arahku dengan memasang wajah penuh amarah dan mengancam, seolah menyampaikan pesan gaib yang berbunyi, "Kalau kamu berani, kamu tidak akan selamat." Pucat pasi kulit wajahnya nampak jelas, matanya yang hitam semua membuatku terperangah. Ada yang sedikit tidak asing dari wajah salah satu sosok itu, yaitu sosok nenek yang sedang bercokol nyaman di carrier Mulki. Aku seperti mengenalnya. Bo Irah, gumamku dengan merutkan dahi. Kedua sosok itu kembali ke posisi awal. Langkah kedua sejoli itu terus terhuyung-huyung. Kucai kembali menghampiri Mulki dan menanyakan kondisinya. Kucai menghentikan langkah Mulki dan Desti. "Yok, Dil, break dulu. Si Mulki sama Desti kecapean kayaknya." Kucai meneriaki Yoyo dan Gundil yang sudah sedikit menjauh. Teriakan menggema itu memanggil bayangan Yoyo dan Gundil yang mulai tertutupi kabut. Kucai lalu mendudukkan Mulki dan Desti tepat di atas area yang sedikit luas. Masih ada celah bagi pendaki lain untuk lewat. Syukurlah Kucai mewakili kepanikanku yang tertahan. Bayangan Yoyo dan Gundil semakin jelas mendekat. Yoyo tergopoh-gopoh diikuti oleh Gundil. Begitupun Ibang, dia tergesa menghampiri Mulki. Sedangkan aku, entah apa yang menahanku, susah sekali disingkirkan. Aku berjalan pelan menghampiri teman-temanku yang sedang mengerumuni Mulki dan Desti. Aku tidak berani melihat dua sosok mengerikan itu. Lebih baik kualihkan pandanganku ke arah yang lain. "Kenapa, Mas?" saut salah seorang pendaki yang menyusul kami. Nggak apa-apa, Mas. Teman saya cuma kecapean," jawabku sedikit terbata-bata. Pendaki itu sepertinya solo hiking. Dengan senyuman ramahnya, dia berpamitan hendak mendahului kami. "Oh, iya Mas, silahkan." Kulontarkan senyumku kepadanya. "Yok, lu jangan bercanda di saat kayak gini ah," terdengar Mulki memprotes Yoyo. Ku alihkan pandanganku kepada Yoyo. Tidak disangka tidak dinyanya, aku melihat Yoyo menundukkan badan sembari merapatkan kedua telapak tangannya yang ia taruh di depan kepalanya. Mulki terus memprotes tindakan Yoyo. Kulihat Ibang, Kucai, dan Gundil saling pandang satu sama lain. Aku tahu betul, Yoyo sama sekali tidak bercanda. Ia memberi salam kepada kedua sosok yang berada di gendongan Mulki dan Desti. "Yo, kenapa lu jadi mistis begini sih?" Selama aku bersahabat dengan Yoyo, aku tidak pernah melihat dia berperilaku seperti ini. Atau bahkan, ini sebenarnya sisi lain dari seorang Yoyo. Entahlah, menjadi bisa melihat eksistensi mereka saja, aku sudah ogah. Apalagi harus berperilaku seperti Yoyo. Yoyo menyudahi sikap salamnya. Lalu ia berkata, "Buat lingkaran. Taruh si Mulki dan Desti di tengah-tengah kita," pintanya dengan memasang wajah serius dan kepulan asap yang keluar tidak beraturan dari hembusan nafasnya. Tak pikir panjang lagi, aku dan yang lainnya menuruti perintah Yoyo. Karena memang kami sudah sepakat dengan hal ini, mengingat Desti sedang haid. Tapi mengapa harus dengan Mulki? Aku tidak tahu. Mungkin
Yoyo ingin Mulki yang lebih bertanggung jawab berada di samping Desti. Aku, Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil membentuk lingkaran melindungi Mulki dan Desti. Sesekali, aku penasaran dengan kedua sosok orang tua itu. Aku memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke belakang. Mereka tetap nyaman berada di sana, seperti tidak mau pergi karena sudah betah. "Yo, kok gue pusing banget ya ini? Pundak gue juga berat?" tanya Mulki yang diamini Desti. Yoyo hanya memberi mereka minyak angin yang ia rogoh dari sakunya, lalu berkata, "Pakai ini aja dulu, bentar lagi juga hilang. Kita tunggu sampai maghrib selesai," lanjutnya. Memang waktu maghrib sudah tiba. Terdengar dari suara azan yang volumenya sangat kecil. Sudah tidak terhitung berapa pendaki yang melewati kami, lalu bertanya, "Kenapa mas?" Karena mungkin aneh melihat formasi kami yang dibuat seperti anak kecil yang sedang bermain. Aku selalu gugup menjawabnya. Namun Ibang selalu menyela dengan menjawab, "Dua teman saya ini kedinginan mas." "Iya, kedinginan. Sampul yang bagus untuk menyembunyikan kedua sosok orang tua itu." Gelap mulai mendominasi. Aku meminta semuanya untuk memakai headlamp. Satu persatu headlamp itu dinyalakan supaya menjadi isyarat bagi pendaki lain akan keberadaan kami, dan nantinya mempermudah langkah kaki kami menapaki jalur pendakian. Waktu terasa sangat lama, seperti sudah seharian aku duduk di tempat itu. Aku melihat arloji di tangan kiriku, ternyata masih 15 menit lagi. Lelah mulai kurasakan. Kuputuskan untuk mematikan headlampku untuk sementara waktu. Kupeluk lututku dan kubenamkan kepalaku. Karena terlalu banyak diam, rasa kantuk mulai menyerang. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, aku mendengar suara gamelan dari kejauhan. Kufokuskan telingaku dan dapat kupastikan itu memang suara gamelan khas Jawa. Aku terperanjat. "Loh, Yo, lu denger nggak?" bisikku pelan. Yoyo hanya mengedipkan matanya dan mengangguk cepat. Tak habis pikir dari mana suara itu berasal. Mana mungkin pagelaran yang dilaksanakan warga terdengar jauh hingga atas sini. Seketika aku teringat dengan titipan koin aneh dan ranting jati yang kubawa. "Yo, emang di pasar Bubrah ada yang jualan?" tanyaku lagi. "Iya," jawabnya singkat. "Syukurlah kalau begitu. Aku jadi mudah memberikan titipan ini kepada orang yang dituju." Aku kembali membenamkan kepalaku. Terus kupandangi arlojiku, berharap diam ini cepat berlalu. Gundil dan Ibang membuat posisi yang sama sepertiku, membenamkan kepala mereka. Suasana perlindungan Mulki dan Desti itu dihiasi dengan suara ngorok yang begitu keras dari Ibang. Ia tertidur pulas. "Monggo mbah." Yoyo berbalik dan kembali membentuk sikap salam seperti semula. "Bang, Yoyo kenapa sih? Jangan bercanda ah," erang Desti. Yoyo hanya membalas dengan senyuman. Dia seakan ingin mengiyakan bahwa ia sedang bercanda. Tapi aku yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, namun berusaha keras untuk menyembunyikannya. Aku sedikit menoleh ke arah belakang Mulki dan Desti. Kulihat memang kedua sosok itu sudah berubah kembali menjadi asap yang berputar-putar, lalu hilang begitu saja. "Udah enakan belum Ki?" tanyaku berusaha mencairkan keadaan. Iya, udah nih," jawab Mulki sembari menggerakkan bahu dan kepalanya. Begitupun dengan Desti. Ia terlihat sumringah ketika dirinya tidak lagi merasakan berat. "Dari sini, pasar Bubrah udah deket. Ayo kita lanjut," ucap Yoyo dengan nada datar. Aku menyalakan kembali headlampku, lalu beranjak dari kesalnya rasa menunggu. Ku tarik tangan Yoyo hingga ia terbangun, dan ku tepuk bahunya seraya kulontarkan senyuman seorang sahabat. Yoyo membalasnya dengan senyuman. Tangannya membalas mencengkram bahuku dan berkata, "Kali ini lu yang jadi leader. Tapi gue baru pertama ke Merapi. Jalannya udah enak kok, gak usah khawatir," ujarnya menenangkan. Dengan sedikit terpaksa, aku menyetujuinya. Beban berat bagiku yang pertama kali ke Merapi mengemban tugas sebagai seorang leader. Tapi apa mau dikata, Yoyo sudah mempercayakannya kepadaku, sehingga tidak boleh aku sia-siakan. Pendakian dilanjutkan. Dinginnya hawa Merapi semakin menusuk hidung, menembus tebalnya jaket. Nafas pun menjadi sedikit tidak beraturan. Beberapa ratus meter berjalan, di sebuah tanjakan, kuputuskan untuk sejenak menghentikan langkah, membalikkan badan hanya untuk menyapa dan menyemangati teman-temanku. Loh bang, Yoyo mana?" Aku berteriak lantang kepada Ibang. Janjinya Yoyo akan bertindak sebagai sweeper. "Gak tahu Dip, kayaknya ketinggalan jauh," jawabnya dengan teriakan. Aku memutuskan untuk menunggu Yoyo. 5 menit berselang, aku melihat kepala Yoyo yang menyembul keluar diikuti dengan badannya secara utuh, melangkah pasti menaiki tanjakan.
"Ini ada Dip," teriak Ibang. Ku pimpin kembali rombonganku ini menyusuri jalur pendakian dengan langkah pasti. Sebentar lagi kami sampai di area peristirahatan untuk mendirikan tenda. Cahaya senter di kepalaku terus kufokuskan ke depan sebagai penanda langkah ini. Hingga akhirnya cahaya senterku menyorot sebuah batu yang begitu besar. Ku sisir setiap sudut batu itu dengan cahaya senterku. Saking terpananya, aku dibuat terperanjat ketika cahaya senterku ini dengan tepat mengenai puncak batu itu. Di sana terdapat dua sosok orang tua yang kulihat tadi, ditemani satu sosok hitam besar menatap tajam ke arah kami. Sontak kupalingkan pandanganku itu kembali meniti jalur pendakian. "Kenapa, Dip?" Gundil sepertinya menyadari tingkah anehku. "Enggak, tumben lu masih kuat, Dil," tanyaku mengalihkan pembicaraan. "Ah lu," ketusnya kesal. Dengan penuh kewaspadaan, aku menundukkan pandangan. Aku tidak ingin melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Sampailah di mana aku menemukan sebuah jalur yang sangat menanjak. Kemiringannya hampir membuatku menyerah. Namun, aku tidak lupa dengan tujuanku. Dengan yakin ku naiki jalur itu sebelum akhirnya aku melihat area yang sangat luas, beralaskan pasir sama seperti jalur pendakian tadi. "Yo, ini pasar Bubrah," teriakku kepada Yoyo yang masih berada di belakang. "Iya," jawabnya singkat. Aku menunggu yang lain di area yang luas itu. Namun, sejauh cahaya senter ini kusorotkan, aku tidak melihat satu pedagang pun di sana. Lalu, apa alasan tempat ini dinamakan pasar? Dan mengapa Yoyo mengiyakan kalau di sini terdapat orang yang berjualan? "Ikutin gua." Yoyo mengambil alih komando setelah semuanya berkumpul. Dia menuntun kami ke sebuah titik yang lengang. Tenda-tenda pendaki lain sudah lebih dulu berada di sana. Kami terus melangkah meski sedikit susah payah karena kontur pasir yang kami pijak menelan kaki. Aktivitas dari pendaki lain sedikit membuat hangat suasana. Bayang-bayang hitam besar puncak Merapi meluruhkan semua lelah. Luar biasa sekali tempat ini. Tidak terbayang olehku betapa dahsyatnya letusan Merapi yang menelan jiwa kuncennya sendiri beberapa tahun yang lalu. Sejenak ku tundukkan hati untuk mendoakan korban-korban yang meninggal dunia akibat kejadian naas itu. Al-Fatihah. Amin, bisikku sembari mengusapkan kedua tanganku yang sudah terasa seperti es batu. Kudongakkan kembali kepalaku, mengikuti Yoyo yang hampir menemukan area untuk berkemah. Tidak sengaja, aku melihat sebuah papan yang terbuat dari kayu yang ditempelkan pada 3 buah batang kayu berdiri tegak. Pasar Bubrah, terang dari tulisan di salah satu papan. Akhirnya, aku sampai di tempat ini. Papan itu membuatku terpaku. Ku telusuri setiap sisinya, membiarkan yang lain lebih dulu melangkah. Terdapat sebuah tulisan yang membuatku merenung. Tulisan berbau peringatan itu berbunyi, "Di sini lebih baik aman. Satu orang terasa banyak. Jangan tambahkan lagi jiwa-jiwa yang mati sia-sia." Tulisan itu digudatkan oleh tinta berwarna merah, dipasang di 4 papan berbeda sesuai penggalannya. Semoga saja rombongan ini dapat bekerja sama dengan peringatan itu. Ku lanjutkan kembali langkahku mendekati teman-teman yang sudah lebih dulu beristirahat tidak jauh dari papan tulisan tadi. Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil mendirikan tenda. Sementara Mulki dan Desti terduduk lesu menunggu yang lain selesai bekerja. Tenda-tenda itu dibuat sedikit merenggang dengan posisi saling berhadapan. "Dip, gua satu tenda bareng si Mulki sama Desti ya. Kalian berempat pakai tenda yang ini," ujar Yoyo seraya menunjuk tenda kuning yang sudah ia dirikan. Aku mengangguk, kemudian membantu mereka memasukkan semua carrier ke dalam tenda. "Ayo makan dulu." Yoyo membukakan pintu tendaku. Ibang segera mempersiapkan semua peralatan memasak. Kupluk kembali kupasang untuk menangkal kedinginan. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil mengikuti Yoyo keluar tenda. Di luar sudah ada Mulki dan Desti menunggu kami. Dari menanak nasi hingga memasak semua bahan makanan, kami laksanakan dengan penuh kehati-hatian dan rasa lapar. Aku dengan lahap memakan semua hasil masakan Desti dan Ibang. Walaupun sederhana, bagiku itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Keras sedikit, tak apalah, karena Desti menanak nasi bukan menggunakan rice cooker. Meskipun begitu, itu cukup mengganjal rasa laparku yang tertahan. Setelah menjejali perut, kami berjalan menuju tenda masing-masing. Aku dan Ibang merapikan peralatan memasak, lalu menyimpannya di samping tenda. Seperti biasa, seperti sebuah pepatah tongkrongan bilang, "Wis mangan ora udut enek." Sebelum memasuki tenda, aku memutuskan untuk menghisap sebatang atau 2 batang rokok.
Toh santai ini. Aku menatap tenda Yoyo. Tumben sekali, Yoyo dan Mulki langsung membenamkan diri dalam tenda. Kelelahan mungkin, pikirku. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil malah asik berbincang. Hingga akhirnya, Kucai meminta izin untuk ke belakang tenda. Beberapa saat kemudian, sayup ku dengar suara percakapan dari 2 orang di belakang tenda. Aku beranjak dan memeriksanya. Aku melihat ke belakang tenda, terdapat 2 orang yang sedang berdiri. Dari perawakannya, aku bisa mengenalinya, salah satunya adalah Kucai. Tepat sekitar 1,5 meter di belakang tenda, kulihat Kucai sedang berbincang dengan seorang lelaki yang berpenampilan tidak umum, bahkan cenderung aneh bagiku. Aku menghampiri tempat Kucai berbincang dengan lelaki itu. Semakin jelas kulihat lelaki itu sekitar berumur 40 tahunan, tanpa jaket, tanpa carrier, dan tanpa sepatu gunung. Lelaki itu hanya berpakaian layaknya orang yang hendak pergi ke sawah. Tanpa mengenakan sepatu gunung, lelaki itu hanya memakai sandal jepit sebagai alas kaki. Kenapa bisa lelaki ini mendaki gunung dengan penampilan yang ala kadarnya? Siapa dia? Oke, kita sambung besok lagi. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutannya, bisa simak di link sumber cerita di deskripsi dengan judul Kualat Gunung Merapi. Besok kita lanjut cerita Dita dan kawan-kawan mendaki ke Merapi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Begerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.